Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Azizah dengan NIM 200.5309 dari program studi PGSD Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Hai teman-teman, nah di sini saya akan menceritakan tentang kisah si Ande-Ande Lumut. Pasti kalian tidak asing kan dengan kisah si Ande-Ande Lumut ini? Yuk, mari kita simak. Pada suatu hari, ada seorang pangeran dan pengawalnya. Mereka kabur dari kerajaan mereka untuk mencari dambaan hati si pangeran yang entah pergi kemana. Hingga mereka pun sampai di sebuah desa yang aman dan tentram yang bernama Desa Dadapan. Mereka bertemu dengan seorang nenek yang sedang mencari kayu di situ. Dan nenek tersebut pun bertanya kepada mereka, "Kamu siapa? Kamu sedang apa di sini, Nak?" kata nenek tersebut. Lalu pangeran tersebut menjawab, "Kami sedang mengembara, Nek. Tapi kami sedang tersesat di sini," kata pangeran tersebut. Lalu nenek tersebut mendengar jawaban dari pangeran tersebut. Nenek merasa kasihan. Mereka pun diajak pulang ke rumah nenek tersebut dan diangkatlah menjadi anaknya. Nenek tersebut bernama Mbok Rondo. Setelah sampai di rumah Mbok Rondo, pangeran tersebut mengubah namanya menjadi sebutan si Ande-Ande Lumut. Beberapa hari kemudian, Ande-Ande Lumut pun berbicara kepada Mbok Rondo bahwa ia akan mengadakan sayembara untuk mencari jodoh dan memerintahkan pengawalnya untuk menyebarkan berita tersebut ke seluruh desanya. Suatu ketika, hingga berita sayembara tersebut sampai di sebuah desa yang terdapat gadis-gadis cantik, yaitu yang bernama Kelenting Merah, Kelenting Kuning, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru. Gadis-gadis tersebut anak dari Nyai Intan, janda kaya raya yang ada di desa tersebut. Lalu mereka pun sangat senang mendengar berita tersebut. Mereka menghias diri, mempercantik dirinya untuk mengikuti sayembara tersebut. Tapi beda dengan satu kelenting, yaitu Kelenting Kuning, yang tidak diperbolehkan mengikuti sayembara tersebut oleh Nyai Intan. Mengapa? Karena dulunya si Kelenting Kuning ini adalah seorang putri yang sedang tersesat dan diangkat menjadi anak tiri dari Nyai Intan. Kelenting Kuning tersebut sangat dibenci oleh kakak-kakaknya. Kelenting Kuning juga ingin ikut sayembara tersebut, tetapi Kelenting Kuning diberi syarat oleh Nyai Intan untuk membersihkan rumahnya sampai bersih. Lalu Kelenting Merah, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru mereka selesai berdandan diri dan mereka bergegas menuju rumah si Ande-Ande Lumut. Sesampainya di sungai, kelenting-kelenting tersebut pun kaget karena sungai tersebut banjir dan mereka tidak bisa melewatinya. Lalu datanglah seekor yuyu kangkang yang besar sekali menghampiri mereka dan bertanya, "Hahaha, hai gadis-gadis cantik, sedang apa kalian di sini?" Lalu kelenting-kelenting tersebut menjawab, "Kami ingin menyeberangi sungai. Maukah kamu mengantarkan kami untuk menyeberangi sungai?"
sungai ini? Lalu Yuyu Kangkang pun menjawab kembali, saya akan mengantarkan kalian, tetapi ada syaratnya. Sahut kelenting tersebut, apa syaratnya? Lalu Yuyu Kangkang menjelaskan bahwa saya akan mengantarkan kalian, tetapi saya ingin mencium kalian, kata si Yuyu Kangkang. Lalu kelenting-kelenting tersebut mengiyakan syarat tersebut, dan diantarkanlah mereka di seberang sungai. Lalu sesampainya di sana, si Yuyu Kangkang mencium kelenting-kelenting tersebut, dan muncullah tanda hitam di kening kelenting-kelenting tersebut bahwa kelenting-kelenting tersebut sudah menjadi pengikut si Yuyu Kangkang. Lalu bergegaslah mereka menuju rumah si Ande-Ande Lumut. Lalu beberapa saat kemudian disusullah si kelenting kuning yang badannya sangat kotor dan sangat bau. Sesampainya di sungai, kelenting kuning tersebut bingung melewati sungai tersebut. Lalu datanglah si Yuyu Kangkang tadi. Tetapi Yuyu Kangkang tidak mau untuk mengantarkan si kelenting kuning tersebut karena kelenting tersebut badannya sangat kotor dan sangat bau. Lalu kelenting kuning pun mengeluarkan senjatanya yang dititipkan dari ibunya, membuat air sungai tersebut kering. Lalu si Yuyu Kangkang pun takut dan memohon kepada kelenting kuning supaya air sungai tersebut menjadi ada kembali. Dan si Yuyu Kangkang pun mau mengantarkan si kelenting kuning tersebut menyeberangi sungai itu. Akhirnya sampailah si kelenting merah, kelenting hijau, dan kelenting biru di rumah si Ande-Ande Lumut. Datanglah mereka ke rumah tersebut dan bertemu kepada ibunda si Ande-Ande Lumut. Lalu Mbok Rondo pun bertanya, kalian sedang apa dan berniatan apa? Lalu mereka pun menjawab, kami ingin mengikuti sayembara perjodohan dengan si Ande-Ande Lumut, Bu, katanya. Mbok Rondo pun menjawab, baiklah, kalian tunggu saja di sini. Lalu Mbok Rondo bergegas menuju kamar si Ande-Ande Lumut. Dan Mbok Rondo bertanya kepada Ande-Ande Lumut, putraku, si Ande-Ande Lumut, temuruna ana putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ayu rupane, kelenting abang iku kang dadi asmane. Lalu Ande-Ande Lumut pun menjawab, duh ibu, kula mboten purun. Duh ibu, kula mboten mudhun. Senajan ayu sisane si Yuyu Kangkang. Ande-Ande Lumut pun menolaknya. Lalu Mbok Rondo pun memberitahu kepada kelenting merah bahwa kelenting merah ditolak. Lalu si kelenting hijau mencalonkan diri dan memberitahu kepada Mbok Rondo untuk menyampaikan kepada si Ande-Ande Lumut. Bergegaslah Mbok Rondo ke kamar Ande-Ande Lumut dan bertanya kembali, putraku, si Ande-Ande Lumut, temuruna ana putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ayu rupane, kelenting ijo iku kang dadi asmane. Lalu
ande-ande lumut pun menjawab, "Duh ibu, kula mboten purun. Duh ibu, kula mboten mudhun. Senajan ayu sisane si yuyu kangkang." Lalu Mbok Rondo pun bergegas menuju si Klenting Ijo bahwa si Klenting Ijo tidak diterima oleh si ande-ande lumut. Tersisalah hanya satu klenting, yaitu Klenting Biru. Lalu Mbok Rondo pun bertanya kembali kepada ande-ande lumut, "Putraku, si ande-ande lumut, temuruna ana putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ayu rupane, Klenting biru iku kang dadi asmane." Lalu ande-ande lumut pun menjawab, "Duh ibu, kula mboten purun. Duh ibu, kula mboten mudhun. Senajan ayu sisane si yuyu kangkang." Mbok Rondo pun bingung, mengapa si ande-ande lumut tidak mau dengan tiga-tiganya. Lalu Mbok Rondo pun menghampiri si gadis-gadis tersebut dan memberitahu bahwa mereka tidak dipilih oleh si ande-ande lumut. Setelah itu, tiba-tiba datanglah si Klenting Kuning, dan dari kejauhan si Klenting Kuning berbicara bahwa ia akan mengikuti sayembara tersebut. Mendengar ucapan Klenting Kuning, Mbok Rondo pun bergegas menuju kamar si ande-ande lumut dan bertanya kembali, "Putraku, si ande-ande lumut, temuruna ana putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ala rupane, Klenting kuning iku kang dadi asmane." Lalu ande-ande lumut pun menjawab, "Bu ibu, kula inggih purun. Bu ibu, kula badhe mudhun. Senajan Allah menika kang putra suwun." Mendengar pernyataan si ande-ande lumut pun, Mbok Rondo pun kaget karena kenapa yang dipilih si ande-ande lumut adalah putri yang sangat jelek dan berbau. Si Mbok Rondo pun bertanya, "Mengapa yang kamu pilih Klenting Kuning yang sangat berbau dan kotor itu, Nak?" Dan ande-ande lumut pun menjawab, "Dia adalah seorang putri yang saya dambakan selama ini, Bu," katanya. Lalu ande-ande lumut bergegas menemui Klenting Kuning dan membawa Klenting Kuning kembali ke istananya, dan mereka pun hidup bahagia. Nah, itulah tadi cerita si ande-ande lumut yang mencari dambaan hatinya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.